Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita bahas sebuah topik tentang menggunakan kelapangan dan kemakmuran untuk selalu tetap rajin beribadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari dua keadaan, kesempitan dan kelapangan, ujian dan kemakmuran, kesusahan dan kenikmatan. Allah Azza wa Jalla menjadikan dua kondisi ini sebagai ujian bagi hamba-hambanya untuk melihat siapa di antara mereka yang benar-benar mengenal Robnya, siapa yang tetap teguh dalam taat, dan siapa yang goyah ketika diberi nikmat. Karena itu, Al-Quran memberikan gambaran jelas tentang tabiat manusia, bagaimana sebagian orang mudah berubah ketika keadaan berubah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 10, artinya, "Dan jika kami beri dia kenikmatan setelah kesusahan yang menimpanya, pastilah dia berkata, telah hilang keburukan itu dariku, lalu dia bersikap sombong dan berbangga diri." Ayat ini menggambarkan manusia yang lupa diri ketika berada dalam kelapangan. Saat sulit, ia merintih, meminta pertolongan, mengaku lemah dan bergantung penuh kepada Allah. Namun ketika Allah lapangkan rezekinya, diberi kesehatan, kesempatan, harta atau kedudukan, ia lupa kepada Robnya. Ia merasa kenikmatan itu hasil usaha dirinya, merasa aman, merasa tidak lagi membutuhkan Allah, sehingga ibadahnya mulai longgar, doanya mulai jarang, sedekahnya menipis, dan hatinya mengeras. Inilah penyakit yang harus diwaspadai, penyakit lalai ketika lapang. Sungguh, betapa banyak orang diuji dengan kesempitan lalu sabar, tetapi ketika diuji dengan kemakmuran, mereka justru jatuh dalam kelalaian dan kesombongan. Namun, Allah langsung memberikan pengecualian dalam ayat berikutnya, surah Hud ayat 11 yang artinya, "Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal solih, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar." Di sini, Allah menunjukkan bahwa tidak semua manusia terjerumus dalam sifat buruk ayat sebelumnya. Ada sekelompok hamba yang istimewa, orang yang tetap sabar dalam kesempitan dan tetap taat, bersyukur, serta rajin beribadah dalam kelapangan. Inilah hamba-hamba yang harus kita teladani. Mereka tidak berubah meski keadaan berubah. Ketika susah, mereka bersabar. Ketika lapang, mereka bersyukur. Ketika sedikit rizkinya, mereka tetap sholat, tetap menjaga lisan, tetap berbuat baik. Ketika harta melimpah, kedudukan naik, usaha lancar, kesempatan terbuka, mereka justru semakin dekat kepada Allah. Mereka tahu bahwa kelapangan adalah ujian yang lebih berat daripada kesempitan, karena nikmat sering membuat manusia lengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, "Sungguh, bagi setiap umat ada ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta." Hadis riwayat Tirmidzi. Bila harta dan kelapangan adalah ujian bagi kita, maka cara melewatinya adalah dengan memperkuat ibadah, memperbanyak sholat, menjaga sedekah, menjaga hati dari sombong, serta menggunakan waktu luang untuk amal bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Saudaraku, tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah ibadah kita lebih baik saat diuji atau saat dilapangkan? Apakah kita masih merendahkan diri dalam doa ketika hidup nyaman? Apakah kita masih bangun malam ketika semua kebutuhan tercukupi? Apakah kita masih bersedekah ketika rizki datang bertubi-tubi? Ingatlah, syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi ketaatan yang terus hidup di dalam diri. Syukur adalah menjadikan nikmat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tirai yang menutup hati darinya. Gunakan kelapangan sebagai bahan bakar untuk lebih giat beribadah. Jika Anda diberi kesehatan, gunakan untuk ruku dan sujud. Jika diberi waktu luang, gunakan untuk tilawah dan mengingat Allah. Jika diberi rizki, gunakan untuk bersedekah, membantu yang lemah, dan menolong yang kesulitan. Jika diberi kedudukan, gunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, waktu kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Hakim. Inilah pesan yang akan menyelamatkan hidup kita. Jangan tunggu sempit untuk kembali taat.
Jangan tunggu sakit untuk kembali berdoa. Jangan tunggu kurang untuk kembali bersedekah. Karena hamba terbaik adalah hamba yang paling bersyukur dalam kelapangan, bukan hanya berdoa dalam kesempitan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan tetap beramal soleh, sebagaimana sifat yang Allah puji dalam surah Hud ayat 11 di atas. Semoga kelapangan menjadi sebab bertambahnya ibadah, dan kemakmuran menjadi jembatan menuju ampunan dan pahala yang agung. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.